Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kalau misalnya kita lulus PNS tahun ini, begitu ya, kemudian kita mau mundurkan diri, apakah ada sanksinya, begitu. Nah, ini teman-teman adalah surat terbaru dari Badan Kepegawaian Negara. Ini di tanggal 15 Januari, namun ini baru keluar suratnya itu pada tanggal 24 Januari kemarin ya, teman-teman. Ini adalah perihal penjelasan tambahan tentang sanksi bagi pelamar ASN yang mengundurkan diri. Nah, kita lihat dulu ya apa saja isi suratnya. Oke, kita baca dulu. Di sini dikatakan berkenaan dengan pelaksanaan dari pasal 58 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang penggadaan pegawai aparatur sipil negara. Dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, oke, kita lihat ya teman-teman. Yang pertama, jadi, menurut bunyi dari pasal 58 ayat 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 itu menyebutkan bahwa dalam hal misalkan pelamar yang sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi dan atau sudah mendapatkan nomor induk calon PNS atau juga P3K, kemudian karena satu hal tertentu begitu ya, mengundurkan diri. Nah, kepada yang bersangkutan itu dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN untuk 2 tahun anggaran penggadaan pegawai ASN berikutnya, begitu ya. Jadi untuk 2 tahun, periode penggadaan ASN berikutnya itu kita dilarang untuk di-blacklist untuk ikut kembali gitu. Nah, kemudian ini adalah, pengecualian ya teman-teman. Karena kenapa? Pada pengadaan CPNS tahun 2024 ini kan ada banyak optimalisasi ya, yang di mana keterangan kelulusannya itu tidak hanya PL atau PL1, tapi ada juga PLE1, E2, E3 begitu ya. Nah, karena banyaknya optimalisasi itu, ini ada seperti, pengecualian begitu, sanksinya ini pengecualian. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung baca saja untuk yang nomor 2. Sanksi sebagaimana tersebut pada ayat 1, di mana sanksinya itu adalah, dilarang mengikuti CPNS 2 tahun berikutnya itu dikecualikan teman-teman, dikecualikan bagi pelamar yang dinyatakan lulus tahap akhir di lokasi berbeda dengan lokasi yang dilamar, oke? Contohnya misalkan begini. Misalkan pelamar A melamar kebutuhan jabatan dokter di RSUD Fatmawati, Jakarta. Kemudian dinyatakan lulus sebagai dokter ahli pertama di RSUP Profesor Dr. RD Kandu di Manado gitu ya. Di sini kan tempatnya berbeda ya teman-teman. Kalian melamarnya itu lokasinya itu di Jakarta, kemudian lulusnya di Manado. Nah, apabila yang bersangkutan ini mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian DRA, maka tidak dikenai sanksi, teman-teman. Jadi tidak dikenai sanksi, tidak boleh melamar pada penerimaan ASN 2 tahun anggaran berikutnya. Oke. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri setelah mendapatkan nomor induk pegawai, nah ini nih yang harus kalian perhatikan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ambil lulus hasil optimalisasi, kalian nggak usah ngurus DRH-nya. Karena kenapa? Karena itu nanti tidak dikenai sanksi. Jika kalian sudah mengurus DRH-nya, kemudian sudah ditetapkan nomor induk pegawai, nah ini yang kemudian baru mengundurkan diri, maka yang bersangkutan itu dikenai sanksi tidak boleh melamar pada penerimaan ASN 2 tahun anggaran penggadaan berikutnya. Begitu ya teman-teman. Menurut saya ini aturannya ini sangat jelas, karena kenapa? Kalau misalnya kalian lulus optimalisasi, biasanya untuk memilih pekerjaan, lokasi, itu kan, dibutuhkan pertimbangan ya, tergantung kondisi kalian. Apakah kalian berdomisilinya di, tempat itu, ataukah memang rencananya mau pindah ke tempat, melamar CPNS itu, ataukah ada hal-hal tertentu yang membuat kalian itu untuk bisa pindah lokasi tanpa suatu halangan, atau juga ada keadaan yang membuat kita itu tidak bisa untuk memilih jika formasinya itu dipindahkan lokasinya, jadi tidak dikenai sanksi.
Peraturan ini disesuaikan dengan keadaan, pelamar CPNS ya. Karena kenapa? Karena kan mereka yang lulus di lokasi yang berbeda itu tidak bisa memilih ya, mereka ditempatkan di mana begitu, sehingga tidak diberikan sanksi. Oke, next selanjutnya coba kita bahas, tata cara pengunduran dirinya ya teman-teman. Ini karena sudah ada di poin ketiga, tata cara pengunduran diri pelamar yang dinyatakan lulus nih pada angka 1 dan angka 2, maksudnya kalian lulus sesuai dengan formasi yang kalian lamar di awal, ataukah kalian lulus hasil optimalisasi begitu, kemudian kalian ingin mengundurkan diri, bagaimana tata caranya? Yang pertama, bagi pelamar yang dinyatakan lulus kemudian mengundurkan diri saat pemberkasan atau pengisian daftar riwayat hidup DRH, itu wajib konfirmasi. Kalian tinggal di akun masing-masing, itu nanti ada pilihan untuk mengundurkan diri gitu, tinggal diklik saja pada aplikasi pengisian DRH SSCASN gitu ya. Kemudian pejabat pengelola kepegawaian itu tinggal melakukan approval pengunduran diri tersebut. Kemudian, bagi pelamar yang dinyatakan lulus dan tetap mendapatkan dan telah mendapatkan nomor induk pegawai, ini dalam hal kalian lulus, kemudian sudah mengurus daftar DRH-nya, kemudian nomor induk pegawainya itu sudah ada, itu kalian wajib menyampaikan surat pengunduran diri, teman-teman. Tidak hanya kalau misalnya tadi kalian belum urus berkas DRH-nya, kalian tinggal klik saja ya di akun SSCSN-nya cukup begitu. Tapi kalau misalnya kalian sudah urus nomor induk pegawai, sudah melampirkan berkas DRH dan lain-lain, kemudian baru mengundurkan diri, maka kalian wajib menyampaikan surat pengunduran diri kepada PPK instansi. Begitu ya, teman-teman. Oke, itu saja informasi dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.